Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Arwah Sate Pikul. Kita mulai saja ceritanya. Malam di desa Kunawatuduru selalu membawa sunyi yang ganjil. Desa itu tidak besar, hanya deretan rumah kayu berdinding papan dan beberapa rumah semi permanen yang mulai berdiri karena sebagian warganya merantau ke kota. Jalan desa berupa tanah yang berdebu ketika siang, dan berubah becek licin ketika hujan malam. Lampu listrik memang sudah ada, tapi hanya beberapa tiang berdiri di sepanjang jalan utama. Sisanya rumah-rumah masih mengandalkan lampu minyak. Meski begitu, di tengah kesunyian itu selalu ada satu hal yang menjadi penanda kehidupan desa ketika malam. Suara khas pikulan kayu yang dipanggul dengan hati-hati, disertai teriakan lantang namun hangat. Itulah suara yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupan desa Kunawatuduru. Suara milik Farhan Kurnia, lelaki berusia 50 tahun, penjual sate keliling dengan pikulannya. Farhan bukan orang kaya, tapi semua orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, penyabar, dan tidak pernah pelit senyum. Ia tinggal di rumah kayu sederhana bersama dua anaknya, Intan, putri sulung berusia 23 tahun yang tabah dan pekerja keras, serta Bagus, anak bungsu berusia 17 tahun yang masih polos namun pemberani. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit, sehingga Farhan berjuang sendiri membesarkan kedua anaknya. Setiap sore, selepas asyar, ia mulai mempersiapkan bahan, daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, bumbu kacang buatan Intan, tusuk bambu yang sudah diraut rapi, serta arang yang dikeringkan Bagus di halaman belakang. Menjelang malam, ia mengangkat pikulan kayu berisi kotak sate di satu sisi dan tungku arang di sisi lain, lalu mulai berjalan menyusuri jalan-jalan desa. Warga desa selalu menantikan kehadirannya. Sulastri, janda tetangga yang cerewet tapi perhatian, sering membeli sate untuk anak-anaknya. "Pak Han, sate yang pedas jangan lupa ya. Anak saya kalau makan sate buatan Bapak, bisa nambah nasi sampai 2 piring, katanya sambil tertawa. Farhan hanya tersenyum, mengipas sate di atas bara arang, aroma daging terbakar langsung menyebar. "Biar anak-anak sehat, bulas. Kalau nggak punya uang, bilang saja. Saya kasih," jawabnya ringan. Anak-anak kecil sering berlari mengikuti Farhan, kadang hanya ingin mencium aroma sate. Farhan tak pernah marah, malah sering memberi mereka 1 atau 2 tusuk gratis. "Kalau kalian sudah besar, gantiannya yang beli sate saya," katanya sambil tertawa. Namun, di balik kebaikan itu, malam-malam Farhan selalu membawa resiko. Jalanan desa yang gelap, sunyi, dan terkadang sepi dari ronda malam menjadi jalur yang harus ia lalui sendirian. Dan dari balik gelap itulah, ada sepasang mata yang memperhatikannya dengan niat buruk. Apip Noval dan Eza Palepi, 2 preman kampung yang sering membuat ulah. Apip berusia 32 tahun, tubuh kekar penuh tato, mulutnya bau tuak. Eza, lebih muda, 28 tahun, kurus, matanya cekung, sering tertawa sendiri. Mereka berdua tidak punya pekerjaan tetap, hanya hidup dari mengamen, memalak, dan kadang merampok. Malam itu, setelah menenggak tuak di warung dekat sungai, mereka berjalan sempoyongan di jalan desa. Nafas mereka berat, mata merah, kepala pening, namun di balik itu, keinginan jahat makin kuat. "Lihat tuh Za," Apip menunjuk ke arah Farhan yang sedang berhenti sebentar di bawah pohon waru tua. "Orang tua itu pasti bawa duit dagangan. Malam-malam gini, siapa yang bisa nolong dia?" Eza menyeringai, giginya kuning karena rokok murahan. "Betul Pif. Malam ini rejeki kita. Cuma dia doang yang keliling tengah malam. Tapi jangan ribut. Sikat cepat. Kalau dia teriak, habis kita," kata Apip dengan suara parau. Mereka pun mendekat. Farhan yang sedang duduk melepas lelah, mengipas sate untuk dirinya sendiri, tidak menyadari bahaya di belakang. Ketika ia mendengar langkah kaki, ia menoleh. Apip, Eza. Kalian masih keluyuran?" "Udah malam loh," katanya ramah, tidak curiga sedikit pun. Namun balasan yang ia terima hanyalah dorongan keras. Tubuhnya jatuh ke tanah, pikulannya terguling, sate berhamburan di tanah. "Hei! Kalian ape?" Belum sempat Farhan bicara, Apip langsung menindih tubuhnya, sementara Eza merampas tas kain di pinggangnya. "Mana uangnya Han?" bentak Apip. Farhan meronta, wajahnya tegang. "Ini hasil kerja keras saya. Jangan rampok, tolong." Eza panik karena Farhan melawan.
Matanya yang mabuk berkilat, tangannya merogoh pisau kecil dari pinggang. "Diam kau," teriaknya, lalu menusukkan pisau ke perut Farhan. Tusukan pertama membuat Farhan terbatuk darah. Tusukan kedua dan ketiga membuat tubuhnya melemah. Ia terjatuh, darah membasahi tanah di bawah pohon waru. Matanya menatap dua preman itu dengan pandangan terakhir, suara seraknya keluar lirih, "Dosa kalian, akan kalian bayar." Apip gemetar, wajah pucat. "Gila kau, Za. Kenapa ditusuk?" "Dia melawan." "Aku takut," dia teriak. "Sudah, ambil duitnya cepat," jawab Eza, tangannya berlumuran darah. Dengan terburu-buru mereka merampas uang hasil dagangan malam itu, lalu kabur meninggalkan Farhan yang tergeletak. Pikulan satenya terbalik, arang masih menyala kecil, perlahan padam tertiup angin. Malam kembali sunyi. Besok paginya, warga heboh karena Farhan tidak pulang. Intan menangis mencari-cari ayahnya, Bagus berlari ke jalan berharap menemukan sang bapak. Sulastri datang, wajahnya cemas. "Intan, bapakmu belum pulang juga?" "Biasanya jam segini sudah ada." Warga lalu mencari bersama-sama. Ketika mereka tiba di bawah pohon waru tua, jeritan pecah. Tubuh Farhan ditemukan terbujur kaku, darah mengering di bajunya. Intan pingsan, Bagus meraung memeluk tubuh bapaknya. Warga murka, namun tak ada yang tahu siapa pelakunya. Apip dan Eza ikut berpura-pura kaget di kerumunan, padahal di hati mereka ketakutan mulai tumbuh. Sejak malam itu, desa Kunawatuduru tidak pernah sama lagi. Mula-mula hanya suara samar, seperti kayu dipikul. Terdengar di jalan kosong tengah malam. Kadang ada bau sate terbakar padahal tidak ada orang memanggang. Lalu beberapa warga mulai mengaku melihat sosok bayangan dengan pikulan gosong berjalan pelan di ujung jalan. Darto, tukang ojek, suatu malam pulang larut. Ia bersumpah melihat bayangan Farhan lewat di depan motornya, sambil bersuara lirih, "Sate, sate." Motor Darto mogok seketika. Ia lari tunggang langgang meninggalkan motornya. Sejak itu, cerita mulai menyebar. Arwah Farhan belum tenang, gentayangan menuntut balas. Apip dan Eza adalah yang paling tersiksa. Mereka dihantui mimpi buruk, bayangan Farhan, suara sate dipanggang di telinga, hingga bau darah yang tiba-tiba muncul di kamar mereka. Eza bahkan beberapa kali melihat tusuk sate berlumuran darah di lantai rumahnya, padahal ketika berkedip, benda itu hilang. Sementara Intan mulai bermimpi bertemu ayahnya. Dalam mimpinya, Farhan duduk di depan rumah, pikulan gosong di sampingnya, berkata lirih, "Nak, cari kebenaran." Malam di Kunawatuduru semakin terasa berat setelah kematian Farhan. Bukan hanya keluarga yang kehilangan, tapi seluruh desa diliputi rasa cemas. Orang-orang tak lagi berani keluar setelah Isya, anak-anak dilarang bermain terlalu malam, dan pos ronda yang biasanya sepi kini justru penuh karena warga takut tidur sendirian. Namun, meski ramai-ramai berjaga, gangguan tetap terjadi. Suatu malam, Darto yang sedang ronda bersama 3 warga lainnya mencium aroma sate terbakar. Awalnya ia tak peduli, mengira ada yang diam-diam membakar di rumah. Tapi baunya terlalu kuat, bercampur dengan anyir darah yang membuat perut mual. Kalian cium bau itu enggak?" tanya Darto sambil menutup hidung. "Ya Tuhan, iya, sate terbakar," jawab salah seorang warga, wajahnya pucat. Belum sempat mereka beranjak, terdengar suara pikulan kayu. Semakin lama semakin dekat, seperti seseorang berjalan di jalan berbatu. Mereka saling pandang, tubuh gemetar. Dari kegelapan ujung jalan, terlihat samar-samar sesosok tubuh berjalan pelan, memikul sesuatu. "Pak Farhan," bisik Darto, matanya membelalak. Sosok itu semakin jelas, Farhan, dengan pakaian penuh darah, wajah pucat, dan mata kosong. Pikulan gosong di pundaknya mengepulkan asap hitam, bara di tungkunya menyala merah padam. "Sate, sate," suaranya lirih namun mengguncang hati. Ketiga warga menjerit, berlari tunggang langgang meninggalkan pos ronda. Darto mencoba kuat, tapi ketika sosok itu berhenti tepat di depannya, lalu menoleh dengan kepala yang sedikit miring, ia pun kehilangan nyali. Ia berlari tanpa menoleh, meninggalkan sandal jepitnya di jalan. Keesokan paginya, warga gempar. Bau sate terbakar masih tercium di sekitar pos ronda, dan tanah di sana hitam seperti bekas bara yang padam. Sementara itu, kehidupan Apip dan Eza semakin memburuk. Eza Palepi sudah hampir seminggu tidak tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata,
ia bermimpi dikejar oleh Farhan dengan pikulan menyala. Kadang ia bermimpi disodori sate yang berubah menjadi jari manusia, kadang ia melihat dirinya sendiri ditusuk-tusuk sate. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung. Suatu malam, ketika sedang duduk di beranda dengan mata merah karena kurang tidur, ia mendengar suara langkah di halaman. Ia menoleh, dan melihat pikulan gosong berdiri tegak tanpa pemilik, hanya pikulannya saja, meneteskan darah. Eza menjerit ketakutan, terjatuh, lalu lari ke rumah Apip. "Bang, aku diganggu." "Dia datang." "Aku nggak kuat lagi," teriaknya sambil menangis. Apip yang wajahnya juga pucat mencoba menenangkan, tapi dirinya pun sebenarnya tak kalah ketakutan. Ia juga diganggu. Setiap malam mendengar suara sate dipanggang di telinganya, kadang melihat bayangan Farhan di cermin. Suatu kali, ia melihat wajahnya sendiri di cermin berubah menjadi Farhan yang penuh darah. "Kita jangan cerita sama siapa-siapa, Zah. Kalau orang tahu, kita habis." "Diam aja. Jangan kasih tahu," kata Apip gemetar. "Tapi aku nggak kuat, Bang. Dia terus datang. Dia mau nyawa kita." Eza memegangi kepalanya, hampir gila. Namun keduanya memilih bungkam, pura-pura tidak tahu ketika warga bercerita tentang penampakan. Di sisi lain, Intan, anak sulung Farhan, terus dihantui mimpi aneh. Ia selalu melihat ayahnya duduk di kursi depan rumah, dengan pikulan gosong di sampingnya. Wajahnya pucat, namun matanya penuh kesedihan. "Intan, carilah kebenaran." Begitu suara yang selalu ia dengar sebelum terbangun dengan air mata membasahi pipi. Bagus, adiknya, juga mengalami hal serupa. Suatu malam, ia mendengar suara sate dipanggang di kamar. Ketika bangun, ia melihat asap tipis memenuhi ruangan. Di sudut kamar, ada bara merah menyala tanpa tungku. Ia menjerit, lalu bara itu padam seketika. Keluarga Farhan semakin yakin bahwa arwah ayah mereka belum tenang. Mereka lalu mendatangi Mbah Ratmi, dukun tua yang sudah lama dikenal warga sebagai penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Rumah Mbah Ratmi berada di pinggir desa, dikelilingi pohon bambu yang tinggi. Saat Intan dan Bagus datang bersama Sulastri, udara terasa dingin, seakan seluruh bambu di sana berdesir meski tidak ada angin. Mbah Ratmi duduk di kursi kayu tua, matanya yang sayu menatap mereka. "Aku sudah mendengar. Arwah bapakmu gelisah. Ia mati tidak wajar. Darahnya menuntut balasan." Intan menahan tangis. "Mbah, apa yang harus kami lakukan? Kami hanya ingin ayah tenang di alam sana." Mbah Ratmi menyalakan kemenyan, asap putih mengepul memenuhi ruangan. Arwah yang mati terbunuh tidak akan pernah diam sebelum pelakunya terungkap. Ia akan menuntut balas. Kalau tidak, ia akan terus berkeliaran, bahkan bisa memakan korban lain. Bagus merinding. "Mbah, jadi, arwah bapak bisa mencelakai orang lain?" "Kalau dendamnya terlalu besar, bisa," jawab Mbah Ratmi lirih. "Kalian harus berani mencari kebenaran. Kalau tidak, seluruh desa akan kena imbasnya." Ucapan itu terbukti. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil bernama Joni mendadak pingsan setelah bermain di dekat pohon waru tua. Ketika sadar, ia menangis histeris. "Aku lihat bapak sate, tapi wajahnya berdarah, matanya kosong." Sejak itu, Joni ketakutan setiap malam, tak mau keluar rumah. Warga semakin resah. Mereka yakin arwah Farhan mulai menampakkan diri bukan hanya pada orang yang bersalah, tapi juga pada yang tidak tahu menahu. Sementara Apip dan Eza semakin kacau. Suatu malam, Apip terbangun karena mendengar suara orang memanggang sate di dapurnya. Ia turun dengan senter, namun ketika sampai, yang ia lihat membuatnya hampir mati ketakutan. Di atas tungku, ada sate yang terbakar sendiri tanpa api. Dagingnya meleleh, darah menetes ke lantai. Sosok Farhan berdiri di samping tungku, menatapnya dengan mata kosong. Apip menjerit, lari terbirit-birit meninggalkan rumahnya. Sejak itu ia lebih sering tidur di pos ronda, meski warga heran kenapa wajahnya pucat pasi setiap pagi. Eza juga tak kalah parah. Ia sering mendengar pintu rumahnya diketuk tengah malam. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya aroma sate terbakar memenuhi halaman. Suatu kali, ketika ia menutup pintu dengan panik, ia mendapati ada tusuk sate tertancap di pintu kayu rumahnya. Tusuk itu berlumuran darah segar. Ia hampir gila, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Semua itu membuat desa semakin mencekam.
Orang-orang mulai berbisik, jangan-jangan pembunuhnya orang dekat. Jangan-jangan arwah Pak Farhan sengaja kasih tanda. Kepala desa, Rashid Maulana, semakin pusing. Ia ingin menjaga nama baik desa, tapi tak bisa menutupi rasa takut. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar. Dan benar saja, suatu malam, saat ronda, Eza tidak tahan lagi. Ia berlari ke tengah warga dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan mata melotot. Dia datang. Dia mau ambil nyawaku. Aku yang bunuh Pak Farhan. Aku sama Apip. Kami rampok dia malam itu. Warga terdiam, suasana sunyi mencekam. Semua mata tertuju pada Eza yang berteriak-teriak histeris. Apip yang juga ada di sana pucat pasi, mencoba membungkam Eza, tapi warga sudah mendengar semuanya. Dan saat itulah, suara pikulan kembali terdengar. Dari ujung jalan, sosok Farhan muncul dengan pikulan gosong, berjalan perlahan mendekati kerumunan. Wajahnya pucat penuh darah, tusukan masih terlihat di tubuhnya. Warga yang sedang berkumpul di pos ronda malam itu mendadak bisu. Tak seorang pun berani bergerak. Suara pikulan tok, 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 terdengar jelas, seakan setiap hentakan kayu menghantam jantung mereka. Dari arah jalan gelap, sosok Farhan muncul perlahan. Tubuhnya penuh darah, tusukan di perutnya masih terbuka, dan wajahnya pucat membiru. Matanya kosong, namun terasa menatap setiap orang yang ada di sana. Pikulan gosong di pundaknya masih mengepulkan asap hitam, menebarkan aroma sate bercampur bau anyir yang membuat perut melilit. Sate, sate, suaranya serak, bergaung seperti datang dari perut bumi. Eza langsung jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menjerit, "Ampun Pak! Ampun! Jangan ambil aku! Aku yang salah! Aku yang nusuk Bapak! Aku mabuk waktu itu!" Tangisnya pecah, seluruh warga terpaku. Apip berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran. Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan. "Itu, bukan beneran, itu setan nyamar." "Jangan percaya," teriaknya, meski suaranya bergetar hebat. Tapi warga sudah tahu, pengakuan Eza tadi terlalu jelas. Farhan terus berjalan maju. Langkahnya lambat, tapi setiap gerakan membuat suasana semakin mencekam. Api kecil muncul di bara pikulannya, menyala merah menyilaukan. Aroma sate terbakar semakin menusuk, membuat beberapa orang muntah di tempat. Tiba-tiba, lampu di pos ronda padam. Gelap gulita menyelimuti. Suara pikulan semakin dekat, kini terdengar tepat di tengah-tengah mereka. Warga menjerit ketakutan. Saat lampu kembali menyala, sosok Farhan sudah berdiri hanya satu langkah dari Eza. Wajahnya mengerikan, darah menetes dari mulutnya. Ia mengangkat tangan, di telapak tangannya muncul tusuk sate berlumuran darah. Dengan suara menggelegar, ia berkata, "Kembalikan darahku." Tusuk sate itu melayang sendiri, lalu menancap di bahu Eza. Pemuda itu menjerit kesakitan, berguling di tanah. Darah mengalir deras dari lukanya. Apip mencoba lari, tapi tiba-tiba pikulan gosong jatuh dari pundak Farhan, menghantam tanah, dan berubah menjadi barisan tusuk sate panjang yang membara. Tusuk-tusuk itu menjuntai seperti ular, melilit kaki Apip hingga ia terjerembab. "Lepaskan! Ampun Pak Farhan! Saya nggak mau mati!" Apip meronta, tapi semakin meronta, tusuk sate itu semakin menancap dalam di tubuhnya. Warga hanya bisa menjerit ngeri, sebagian berusaha kabur, sebagian lagi terpaku. Kepala Desa Rashid Maulana mencoba membaca doa keras-keras, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan Apip dan Eza. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara Mbah Ratmi dari arah jalan. Perempuan tua itu datang dengan membawa kendi berisi air kembang dan kemenyan menyala di tangan. Suaranya lantang, meski tubuhnya rapuh. "Farhan. Tenanglah nak. Jangan makan korban lagi. Kau hanya butuh kebenaran, bukan darah baru." Arwah Farhan menoleh perlahan ke arah Mbah Ratmi. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi amarah. "Darahku belum dibayar, mereka harus ikut." Mbah Ratmi menaburkan air kembang ke tanah, asap mengepul semakin tebal. "Dosa mereka akan dibalas, bukan dengan tanganmu. Biarkan manusia mengadili manusia, dan Tuhan yang menutupinya dengan keadilan. Kalau kau terus begini, arwahmu tidak akan pernah tenang."
Suasana mendadak hening. Tusuk sate yang melilit api berhenti bergerak. Eza, meski berdarah, terdiam sambil terisak. Semua mata tertuju pada sosok Farhan yang berdiri di tengah kabut asap kemenyan. Perlahan, wajah Farhan berubah. Dari marah menjadi sedih. Ia menatap Intan dan Bagus yang juga ada di sana, menangis sambil memanggil, "Bapak, jangan siksa mereka lagi, biarkan hukum yang bicara." Air mata Intan jatuh, ia berlari mendekati sosok arwah ayahnya. "Bapak, kami sayang Bapak, tapi jangan begini. Bapak tenanglah, biar kami yang cari keadilan." Arwah Farhan terdiam lama, lalu menunduk. Pikulan gosong di pundaknya tiba-tiba hancur menjadi debu hitam, bara padam perlahan. Sosoknya semakin samar, tubuhnya berubah menjadi kabut putih. Sebelum lenyap sepenuhnya, suaranya terdengar lirih. "Jaga sateku, jaga namaku, jangan biarkan darahku sia-sia." Lalu ia menghilang, meninggalkan keheningan mencekam. Eza masih terbaring berdarah, sementara Api pingsan dengan tubuh penuh luka tusukan kecil. Warga akhirnya beramai-ramai menangkap keduanya, menyerahkan pada pihak berwajib. Pengakuan Eza malam itu menjadi bukti utama. Desa Kunawatu dulu geger selama berminggu-minggu, namun perlahan keadaan mulai reda setelah Apip dan Eza dipenjara. Meski begitu, aroma sate terbakar kadang masih tercium di malam-malam tertentu. Warga percaya, itu hanyalah tanda bahwa arwah Farhan masih berkeliling, bukan untuk menakut-nakuti, tapi menjaga nama baiknya agar tak dilupakan. Sejak itu, setiap kali ada yang menjual sate di pasar Kunawatu Duruh, mereka selalu mengingat nama Farhan Kurnia, penjual sate pikul yang mati tragis namun tetap menjaga desanya dengan cara yang tak seorang pun bisa pahami. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Arwah Sate Pikul berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.